Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selamat pagi. Kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah psikologi klinis. Kita akan masih membahas tentang asesmen yang mana minggu lalu sudah dibahas oleh Ibu Nurul dan Bu Natalia tentang asesmen juga, dan yang pada kali ini kita akan membahas tentang asesmen kepribadian. Harapannya sebelum kita memasuki materi hari ini, asesmen-asesmen sebelumnya teman-teman sudah mulai memahami ya, mulai dari wawancara klinis, asesmen intelektual dan neuropsikologi, karena akan berhubungan dengan materi kali ini. Baik. Nah, yang hari ini kita akan membahas tentang asesmen kepribadian. Apa sih asesmen kepribadian itu? Sebenarnya adalah untuk upaya menemukan pola perilaku atau pola pikiran atau penyesuaian diri seseorang secara khas terhadap lingkungannya. Nah, yang dimana kita tahu dalam proses asesmen, yang pertama itu ada wawancara, yang paling utama adalah kita melakukan wawancara. Nah, wawancara itu kan utuh ya, kita tidak hanya melihat hanya nanya atau kita tidak ada tanpa tahu esensinya. Nah, dalam setting klinis semuanya akan tergali dan tergambarkan. Nah, di dalam asesmen ini ada dua. Yang pertama projective assessment dan objective assessment. Nah, mari kita lihat. Kalau projective assessment, dia adalah perspektif teoritis yang menampilkan karakteristik dinamis sebagai inti kepribadian. Lalu, kalau menurut teorinya ini, projective assessment ini merupakan alat yang dianggap memiliki sensitivitas yang khusus untuk aspek perilaku yang tertutup dan tidak sadar. Nah, jadi seorang pewawancara, terus konselor, kayak gitu, apalagi psikolog klinis, sensitivitas itu dibutuhkan sangat utama. Karena terkadang apa yang tidak kita tangkap itulah yang merupakan perilaku yang ingin kita cari. Memungkinkan atau menggali varietas respon subjek yang luas, yang sangat multidimensional, dan menggali data respon yang kaya atau sangat kaya dengan kesadaran subjek yang minimum menyangkut tujuan dari tes. Nah, salah satu tercapainya ini seorang konselor ataupun psikolog harus memiliki sensitivitas ini, karena keberhasilan itu tergantung bagaimana kita menangkap suatu respon dari si klien ya. Nah, masih dalam projective assessment, dia merupakan salah satu tes proyektif yang berdasarkan kategori tipe dan respon ya. Ya, yang paling ini saya akan membahas yang paling bakalan sering dikenal ya. Yang pertama itu ada teknik asosiasi. Itu sebenarnya ada banyak, tapi ini saya menyantumkan yang familiar ya, yang asosiasi itu seperti tes Rorschach, konstruksi itu seperti TAT, CAT gitu ya. Terus yang selanjutnya itu ada tes Warte, grafis, ini salah satu untuk asesmen kepribadian. Nah, ini salah satu contoh tes Rorschach ya. Nanti teman-teman akan dibahas lebih lanjut di psikodiagnostika kalau nggak salah ya, atau pengantar alat tes ya, kayak gitu ya. Mudah-mudahan akan dibahas lebih dalam seperti apa sih tes Rorschach ini. Kalau mau lebih dalam lagi di Mapro ya, oke, itu sampai scoring dan segala macam itu akan diajarkan semua. Nah, kalau yang atas, yang ini adalah thematic perception test.
Ini ada beberapa contoh kartunya. Lalu kalau yang TAT itu khusus dewasa ya, remaja dan dewasa, sedangkan CAT, Children Appreciation Test, itu ada 10 kartu tes yang disediakan untuk anak-anak. Tujuannya apa sih, Bu? Sebenarnya kita untuk melihat kepribadian seseorang. Ada banyak diungkap pada alat tes ini. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui ini lebih dalam, ini akan ditemui nanti di mata kuliah kalau nggak salah psikodiagnostika atau pengantar alat tes gitu ya. Nah, itu akan dibahas semua. Nah, pada intinya kita akan melihat need kepribadiannya juga dapat pada alat tes ini. Lalu warteg yang nggak asing lagi, yang sering banyak diketahui dan bahkan banyak dimanipulasi sekarang ya, itu adalah stimulus dan klien diminta untuk merespon, dan di sini juga ada nilai proyektifnya untuk menilai kepribadian seseorang klien. Lalu yang terakhir itu ada grafis ya. Grafis itu berupa kertas kosong, kita diminta untuk menggambar orang itu DAT, terus HTP itu pohon, terus baum. Ada rumah, ada pohon, ada orang ya. Nah, itu juga akan dibahas lebih lanjut dengan mata kuliah lainnya nanti. Oke. Yang kedua itu ada objective assessment ya. Nah, yang pertama tadi sudah kita bahas, ini yang kedua. Pendekatan apa sih? Usaha yang secara ilmiah berusaha menggambarkan karakteristik atau sifat individu atau kelompok sebagai alat untuk memprediksi perilaku. Nah, tes kepribadian objektif ini disebut juga dengan self-report inventory. Nah, pilihan jawabannya adalah biasanya benar dan salah, atau iya tidak, atau skala dimensional. Yang paling terkenal, ini saya juga akan menyampaikan yang sering paling banyak dipakai, terutama di kalangan psikiatri ataupun psikolog. Yang pertama adalah MMPI. Nah, MMPI ini lalu CPI dan 16VF ya. Ini sangat banyak dipakai di kalangan psikiatrik ataupun psikolog. Oke, baik. Nah, kalau MMPI itu dikembangkan oleh McKinley. Nah, ini adalah suatu bentuk pertanyaan, kita hanya menjawab betul dan salah. 550. Kebetulan saya kemarin 4 hari yang lalu baru mengisi MMPI dengan jumlah 550. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya banyak. Salah satunya juga akan mengungkap kepribadiannya. Lalu item-item yang diukur juga banyak berdasarkan kepribadian sebelumnya atau riwayat kasus dengan pengalaman klinis. Ini untuk MMPI. Lalu CPI itu pencetusnya dari pada tahun sangat lama ya, 1956, dikembangkan pada tahun 1970 dan direvisi pada tahun 1987. Tes paling populer menggunakan pendekatan kriteria kelompok. Nah, CVI ini terdiri dari 462 pertanyaan, hanya menjawab benar dan salah. Lebih dari sepertiganya mirip dengan MMPI ya, tapi dia menjawabnya adalah benar dan salah. Nah, mengandung pernyataan-pernyataan yang berisikan pola perilaku, perasaan, pendapat, dan sikap sosial, subjek mengenai etika sosial, serta masalah keluarga. Nah, CVI dirancang untuk mengevaluasi struktur kepribadian pada individu normal, bukan untuk mengidentifikasi adanya sindrom klinis. Nah, lalu selanjutnya ada 16PF, itu diciptakan oleh Kettle, diterbitkan di Institute for Personality and Ability
pada tahun 1972. Nah, 16 VF ini digunakan untuk mengukur kemampuan mental dan juga guna menghasilkan penelitian yang lebih cermat berdasarkan aspek kepribadian yang normal. Nah, tes ini juga seringkali digunakan dalam bidang konseling hingga klinis yang memiliki kemampuan dalam memberikan gambaran yang utuh dalam diri seseorang, kelebihan maupun kekurangannya. Nah, lalu juga dirancang dalam berbagai bidang misalnya industri, rekrutmen, promosi, dan training. Nah, Bu, dari beberapa alat tes yang tadi, pertama ada MMPI, ada CPI, ada 60VF, itu kalau di praktik mana sih yang banyak dipakai? Biasanya kalau kasus-kasus yang ditemukan ya kalau untuk praktik mandiri, kami cukup menggunakan biasanya grafis dan warteg ataupun inventory yang mudah dilakukan. Tujuannya apa? Ketika misalnya ya ada klien yang datang, kita mau melihat kepribadiannya. Kita rasa ketika kita kasih grafis sudah cukup, sudah. Jadi tidak semua tes kepribadian itu semua orang kita berikan. Misalnya, oh ini dikasih. Kalau kayak gitu bisa kita bayangkan kliennya bisa jadi tambah mumet ya, dalam kondisi sangat mumet, ditambah tes yang banyak mungkin bisa nggak jadi konseling dia ya. Nah, jadi perlu diperhatikan ketika kita memberikan alat tes, kita lihat kondisi subjek. Ketika sudah cukup dengan asesmen berupa tes grafis, ya sudah cukup kayak gitu. Ini biasanya ranahnya adalah di psikolog ya. Kalau sarjana psikologi batasannya adalah intake awal ya. Nah, biasanya yang dilakukan seperti itu. Lalu Bu, ini kan banyak nih ada MPI, ada CPI. Yang lebih sering dipakai mana? Biasanya kalau untuk promosi jabatan, biasanya di dalam organisasi itu yang paling banyak adalah dipakai sistem VI, ya VF. Yang 16PF ini paling banyak ketika memang rekrutmen kerja ya, promosi jabatan, ini yang paling banyak dipakai. Kalau MMPI ini untuk saat ini psikolog boleh memakainya, tapi kebanyakan itu kan kayak tes jiwa rohani ya, tes jasmani rohani. Nah, ini kalau untuk sekarang banyak dipakai oleh psikiatri ya. Nah, psikolog boleh, tapi yang lebih banyak memberikan rekomendasinya adalah psikiater. Oke, cukup jelas ya. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan, silakan dicatat, akan kita bahas. Nah, ini contohnya. Akan banyak sekali ya. Oke, ini petunjuknya. Ini ada ya, ini sistem VF. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk MMPI, saya nggak menemukan contohnya. Biasanya ini sudah sistem software ya, rata-rata sudah sistem software sih. CVI ini juga rata-rata udah sistem software, karena kalau scoringnya manual bisa kita bayangkan ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk asesmen perilaku. Nah, tadi kita bahas tentang kepribadian, yang selanjutnya akan kita bahas tentang perilaku. Nah, pada dasarnya kepribadian adalah suatu sistem yang lebih banyak mempengaruhi perilaku. Jadi dua komponen ini tidak bisa kita lepaskan. Kalau ada kepribadian, manifestasinya apa? Pasti perilaku ya. Lalu yang tampaknya perilaku. Kepribadiannya yang nggak tampak ya, secara kasat mata. Nah, sistem tersebut dapat berupa ego, pengharapan, kecurigaan, kehati-hatian, atau potensi-potensi yang ada dalam individu.
diri individu. Nah, ahli perilaku dan terapis perilaku biasanya melihat kepribadian tidak hanya berdasarkan sistem-sistem di atas, tetapi juga melihat bagaimana perilaku terjadi dalam situasi apa. Nah, 3 dasar pengukuran perilaku yang harus kita ketahui. Yang pertama, sampel versus sign itu adalah pengukuran didasarkan pada sampel perilaku dan situasi yang diinginkan oleh klinisi, ya. Saya hanya merupakan respons sementara mengenai adanya insight dan evaluasi dari kemampuan individu. Nah, biasanya ini akan terjadi dalam proses konseling. Konseling itu kan ada proses wawancaranya, ya. Disinilah kita akan menemukan dengan cermat. Makanya dibutuhkan seorang konselor, seorang psikolog, kefokusan dalam merespon, mendengarkan dari apa yang kliennya sampaikan. Di sini kita akan mendapat yang namanya insight, evaluasi dari kemampuan individu, terus orangnya gambaran umumnya seperti apa. Ini yang kita dapat. Lalu yang kedua adalah functional analysis. Terus ini merupakan yang kita kenal itu adalah teori Skinner, yang mana didapat dari stimulus menghasilkan perilaku yang diinginkan dan konsekuensi menyertai setelah perilaku itu muncul. Nah, hal yang paling penting dalam function analysis yaitu pertama adalah pencatatan yang tepat dan teliti. Nah, berkaitan dengan perilaku yang ingin dirubah dan situasinya yang tepat, individu-individu yang ada ketika perilaku itu muncul, serta perilaku menyertainya. Nah, biasanya ini adalah kasus-kasus anak agresif. Jadi kita membuat seperti token ekonomi, bisa. Jadi ada banyak sistem pencatatan untuk kasus-kasus agresif. Tujuannya apa? Untuk menurunkan tingkat agresivitasnya. Nah, biasanya yang cocok inilah adalah anak-anak. Namun, saya juga biasanya pakai ini, kalau di praktik ya, sering saya praktikkan di dalam untuk perilaku ya. Biasanya daily activity life, itu kan kita mencatat ya perilaku-perilaku apa saja. Nah, itu sering juga digunakan. Lalu yang kedua, organisme variabel ya. Ini adalah faktor fisik, fisiologis, dan karakter kognitif. Nah, kasusnya seperti individu yang mengalami episode depresi ya. Ini seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk model konseptualisasi masalah klinis, yang sering dipakai adalah sistem SORC ya, model yang sering disebut oleh Canfir dan Phillips itu memang sangat lama. Nah, yang pertama itu adalah stimulus, di mana kondisi yang menghasilkan perilaku yang bermasalah, sedangkan O-nya itu adalah variabel organismenya yang berkaitan dengan perilakunya yang bermasalah, lalu respon pada perilaku yang bermasalah, serta konsekuensi dari perilaku yang bermasalah. Nah, klinisi perilaku menggunakan konseptualisasi ini di atas untuk memberikan pedoman dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan perilaku bermasalah, treatment, dan yang akan diberikan. Nah, ini untuk asesmen awal. Kita melihat ya, stimulusnya menghasilkan perilaku bermasalah apa misalnya. Oh, anaknya nggak mau diem di sekolah, misalnya kayak gitu ya. Variabel organismenya apa? Variabel
organiknya apa, misalnya perilaku bermasalahnya ada nggak, misalnya kayak gitu ya. Oh, ternyata ada permasalahan fisik, mmm, ke eee, kemungkinan ini, gangguan pemusatan perhatian, misalnya seperti itu. Respon pada perilaku bermasalah, misalnya seperti apa? Oh, responnya, bisa jadi mengganggu lingkungan atau, merugikan untuk diri dia sendiri. Konsekuensinya seperti apa? Kemunduran misalnya dalam belajar, misalnya seperti itu ya. Lalu nah, yang ketiga adalah pengukuran perilaku sebagai proses yang berkelanjutan, ongoing process. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah pengukuran yang terdiri dari sebelum, selama, dan setelah treatment diberikan. Kenapa penting? Karena memberikan informasi mengenai feedback apa yang harus diberikan setelah treatment diberikan. Lalu memberikan evaluasi dari treatment yang sudah diberikan, lalu menginformasikan situasi-situasi yang memunculkan perilaku yang tidak diinginkan. Nah, behavioral interview yang pertama itu tujuannya apa? Untuk dapat memilih treatment apa yang nantinya akan digunakan klinisi perilaku biasanya juga menggunakan interview. Nah, jadi berkaitannya dengan interview klinis, wawancara klinis itu seperti apa. Nah, interview perilaku biasanya berkaitan dengan kesan umum dari perilaku yang bermasalah dan variabel lain yang menyertai perilaku tersebut. Lalu mendapatkan informasi tambahan, behavioral interview juga seperti riwayat hidup, hasil dari tes, itu akan di-combine menjadi satu. Akan dapatlah, oh dia misalnya tipe kepribadiannya seperti ini, yang terjadi seperti ini. Jadi kita akan menemukan dinamikanya, dinamika permasalahannya. Lalu tujuan utamanya apa sih sebenarnya? Yang pertama memang kita harus mengidentifikasi masalah perilaku secara spesifik. Lalu menemukan faktor-faktor situasi yang menimbulkan perilaku bermasalah. Nah, lanjutnya konsekuensi dari perilaku yang bermasalah tersebut itu seperti apa? Lalu yang kedua itu metode observasi. Ini sangat banyak sekali. Karena apa? Ketika kita melakukan wawancara klinis, pasti kita mengamati, nggak mungkin ya kita mewawancari orang, mata kita kemana, orangnya kemana gitu ya. Pasti kita mengobservasi respon-respon yang diberikan oleh klien tersebut atau subjek tersebut. Nah, biasanya observasi itu terjadi secara alamiah. Alamiahnya seperti apa? Observasi yang di mana subjek pada situasi atau lingkungan yang sebenarnya. Itu alamiahnya. Lalu terkontrol, disebut sebagai analog behavior observation. Nah, settingnya ini dibuat sesuai keinginan klinisi, tetapi tetap seperti di kehidupan subjek sebenarnya. Nah, ada dua ya. Nah, beberapa observasi terkontrol itu dibagi lagi menjadi dua. Pertama ada teknik performansi terkontrol. Ini yang paling sangat dikenal, ini adalah Lazarus dan Bandura ya, tentang kecemasan yang diprovokasi oleh stimulus yaitu ular. Ini sangat banyak, ini bisa teman-teman baca lebih lanjut ya. Lalu yang kedua adalah self monitoring, di mana subjek mengobservasi, merekam perilaku, pikiran dan emosi mereka sendiri. Ya, ini yang sering banyak dilakukan. Lalu ketiga metode role play. Nah, ini merupakan, ini kayaknya kemarin sudah dibahas oleh Ibu Nurul ya, tentang role play, bagaimana, ini sama nih, merupakan teknik lain yang pengukuran perilaku. Teknik ini disukai oleh klinisi karena sangat sederhana, efisien, melihat keterampilan perilaku, dan kekurangan subjek, sangat mudah dilakukan.
Nah, sayangnya belum tentu keterampilan perilaku yang ditunjukkan di ruang terapi itu adalah yang sebenarnya. Terkadang hati-hati, klien itu sangat manipulatif apabila dia belum ada trust terhadap konselornya atau psikolognya. Biasanya seperti itu. Dia akan masih mengeluarkan sesuai norma, idealnya seperti itu ya, masih manipulatif. Jadi seorang konselor, pewawancara memang harus lebih kreatif, menangkap lebih peka, menangkap hal-hal yang tidak disadari atau tidak diketahui oleh subjek. Yang keempat adalah inventory dan checklist. Ini biasanya sering kita pakai di dalam penelitian ya, karena menggunakan alat ukur. Misalnya ada disediakan tabel-tabel perilaku di situ. Misalnya apa perilakunya tangan gemetaran, misalnya tuh tidak bisa diam, kakinya bergerak-gerak, kan biasanya checklist ya, checklist seperti itu ada. Nah, lalu yang terakhir adalah cognitive behavior assessment. Nah, di sini adalah peran antara kognisi dan perilaku menjadi subjek pembelajaran yang intens. Karena kedua hal ini berkaitan dengan situasi-situasi patologis penyebab dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Maka bagaimana kognitif subjek dan apa yang dipikirkan tentang dirinya, bagaimana dia menyatakan pendapatnya adalah sangat penting. Ini yang proses yang sering banyak ditemukan dalam proses konseling. Oke ya. Oke, nanti mungkin teman-teman untuk pengaplikasiannya akan kita bahas lebih lanjut di sesi tanya jawab ya. Oke, untuk materi sesi ini saya cukupkan sekian, saya ucapkan terima kasih.